Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Saya Arus Tianto dari Universitas Amikom Yogyakarta. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin tentang studi kelayakan atau feasibility study. Ya, kita akan mencoba membahas salah satu kasus ya, agar mudah nanti kita mempelajarinya. Jadi kita akan mencoba misalkan kita membutuhkan sebuah website e-commerce untuk keperluan apa sebuah toko batik begitu ya. Jadi di sini ada toko batik, kita perlu membuat website e-commerce. Nah, ini ada visi dan misi tokonya ya. Visi toko batiknya apa? Misinya apa ada di situ. Jadi toko batik ini katakanlah namanya Viola gitu. Voila gitu ya. Toko batik ini visinya menyediakan berbagai jenis merek pakaian wanita yang lengkap dan terjangkau. Pakaian wanita ini batik ya, bukan pakaian yang lain. Jadi karena ini toko batik. Lalu juga mendapatkan keuntungan, namanya juga jualan kan bikin mendapat keuntungan, dengan misi memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, ya, serta memprioritaskan kualitas produk ya, untuk memperluas pasaran ya. Jadi ada beberapa yang kita garis bawahi di sini, memperluas pasaran. Ya. Memberikan layanan terbaik. Ya, kita garis bawahi. Ya. Oke, sehingga kita akan membuat e-commerce system. Lalu kita punya beberapa tawaran solusi untuk untuk mereka ya, untuk toko batik ini. Ya. Kira saya betulkan. Jadi untuk toko batik ini kita memberikan 3 tawaran solusi. Alternatif pertama adalah menggunakan marketplace. Jadi definisi solusi pertama, membuat inventory barang dan pencatatan penjualan melalui sistem desktop, lalu menjualnya di marketplace. Jadi misalnya menjualnya kayak di Tokopedia, di Shopee, atau di mana saja marketplace yang sudah ada Bukalapak. Ya. Atau yang kedua, on the self customization. Jadi kita bisa menggunakan software e-commerce yang sudah tersedia. Misalnya kalau Anda pakai WordPress itu ada plugin untuk e-commerce ya, atau pakai Shopify atau apa gitu ya. Ada yang menawarkan web e-commerce yang sudah jadi. Jadi kita tinggal implementasikan saja. Ya. Yang ketiga adalah membuat web e-commerce dan m-commerce dan mobile commerce sendiri. Ya. Terhubung dengan perbankan dan memiliki fasilitas mobile application untuk m-shopping. Ya. Jadi ada 3 alternatif. Nah, nanti ketiga alternatif ini nanti akan kita lihat kelayakannya. Ya. Bagaimana menilai kelayakannya? Ya. Ini ada aspek kelayakan teknis ya, ada aspek kelayakan teknis. Jadi dari kelayakan teknis ini pertanyaannya kemarin kan apakah teknologinya tersedia? Tersedia nggak teknologinya untuk marketplace tadi? Ada ya, tersedia.
membuat sistem inventory barang tadi pakaian batik untuk wanita, membuat inventorinya, ada teknologinya, ada. Jadi teknologi tersedia. Integrasi teknologi baru terhadap sistem yang ada, ya ini kita anggap mudah. Konversi teknologi lama ke teknologi baru nggak ada, ya. Dan inventory-nya sudah tidak ada, jadi tidak perlu melakukan konversi. Penguasaan teknologi oleh organisasi, dalam hal ini adalah toko batiknya tadi, juga sudah ada. Sehingga kita berikan jawaban terhadap semua pertanyaan tadi ya, ada yang agak sulit, dan sebagainya ya. Kemudian kita berikan nilai. Anggaplah yang ini nilainya 100, karena semuanya bisa dilakukan. Yang ini nilainya 80, ya, ada yang agak sulit, ya, konversi ke teknologi barunya sulit, perlu pendalaman untuk penguasaan teknologi. Ya. Lalu yang ini, yang M-commerce ini nilainya lebih kecil dari sisi kelayakan teknis. Jadi kita beri nilai 70. Nilai ini Bapak Ibu antara nilai 0 sampai 100 dan Anda boleh memberikan angka bebas ya tergantung penilaian kita, penilaian seorang analis terhadap kelayakannya. Misalkan ada sesuatu yang mau kita implementasikan tetapi teknologinya belum ada. Di sini tulis belum ada, harus bikin dulu. Kalau harus bikin dulu berarti itu akan mengurangi nilainya karena untuk mencapai nilai 100 untuk mencapai ada ya itu perlu dilakukan upaya terlebih dahulu gitu. Oke. Lalu kita lihat kelayakan hukumnya ya. Kelayakan hukumnya gimana? Nah, kemarin ada 2 aspek di situ yaitu kelayakan berdasarkan undang-undang ya secara legal dan yang kedua adalah kelayakan secara apa yang dimaksud sulit? Kita kembali ke depan. Misalnya, konversi teknologi lama ke teknologi baru. Ya. Untuk menerapkan, misalnya kita udah punya toko, ya, sudah punya daftar inventory, ya, gambar-gambar bajunya belum ada. Kita mau mengimplementasikan misalnya tadi ya alternatif kedua tadi adalah menginstall WordPress ya untuk e-commerce kita. Jadi nanti ada shopping cart di WordPress ya. Itu solusi yang kita tawarkan, solusi alternatif nomor 2 ya. Nah, untuk melakukan itu ya bagi toko ya. Jadi kita menilainya bukan kita bagi analis, bagi si toko itu, ya, ketika diminta untuk mengubah toko offline-nya menjadi bisa muncul di sebuah website e-commerce pakai WordPress yang lengkap itu kan sulit, cukup lama dia, moto-moto dulu, membuat deskripsi barang dulu, gitu ya, karena deskripsi barangnya belum ada toh, ya, jadi cukup lama, ya. Tapi kalau yang pakai marketplace ya itu dia kan nggak perlu melakukan apa-apa, dia cuma ngupload saja, upload terus ngupload gitu ya. Nggak ada perlu install WordPress, nggak perlu ada admin gitu ya. Jadi toko itu sudah nggak ada lagi yang perlu dilakukan perubahan. Jadi kita anggap tidak perlu gitu. Ya. Ya, jadi itu dinilai saja. Misalnya antara 0 sampai 10, 10 itu berarti usahanya banyak banget, berarti kan cukup sulit. Misalnya sebuah toko kok tiba-tiba diminta untuk membuat aplikasi mobile commerce gitu ya. Dia nggak bisa kan? Tokonya nggak bisa. Dan penyuruh orang itu butuh waktu yang lama karena pekerjaannya kan banyak. Jadi kita anggap sebagai sulit. Gitu ya. Itu menjawab Mas Rangga. Oke, ya, saya anggap sudah cukup menjawab. Lalu kita masuk ke kelayakan hukum. Nah, aspek hukum kemarin ada 2 kan, undang-undang dan norma. Ya, kita lihat kalau untuk yang pertama marketplace.
Melanggar undang-undang enggak? Enggak, wong marketplace itu sudah ada ya. Ini saya belum sempat mencari undang-undangnya nomor berapa ya. Jadi saya cuma tulis begini. Legal berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor sekian tentang marketplace. Nanti ada nomornya di situ ya. Gimana kalau misalnya kita membuat e-commerce sendiri, legal enggak? Oh, legal. Itu nanti ada undang-undang tentang BPI, tentang hak kekayaan intelektual untuk yang lisensinya adalah apa namanya open source ya, CC apa gitu ya, ada di situ ya. Lalu mengenai transaksinya yang offline pakai cash on delivery itu legal enggak? Oh, legal berdasarkan undang-undang misalnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan nomor sekian 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 ya. Bantu saya untuk mencari undang-undangnya ya. Jadi di sini nanti akan ada bahasan tentang itu akan menyangkut undang-undang yang mana. Lalu kalau pakai mobile commerce sama e-commerce bagaimana? Ya itu membuat sendiri kan? Ya, oh itu legal menurut UU ITE mengenai transaksi elektronik itu ada diatur ya. Pembayaran melalui perbankan itu diatur lewat OJK dan seterusnya. Nah, di sini alternatif ini nggak ada yang melanggar hukum ya. Nggak ada. Ya, tiga-tiganya bisa kita beri nilai 100. Artinya nggak ada masalah. Itu layak 100% secara hukum. Ya, no problem at all gitu ya kalau orang Inggris ya. Bagaimana dengan operasional? Ya, sama operasional kemarin di dalam pertanyaan ada beberapa pertanyaan kan. Efektivitas operasi dari sistem yang diusulkan efektif nggak nanti? Nah ini bisa dinilai. Maaf, ini saya menilainya belum sangat serius untuk melihat alternatif-alternatif ini. Ini anggaplah bahwa itu nilainya efektif, kurang efektif, tidak efektif begitu ya. Jadi saya berikan nilai yang nanti sampai akhirnya saya target saya untuk setiap alternatif ini kita mendapatkan angka ini ya. Jangan khawatir, angka ini adalah angka perkiraan ya. Bukan kalau Anda jawab 60 itu jadi salah. Tidak seperti itu ya, karena kita sedang menilai sesuatu yang kualitatif. Ya, kualitatif ini kemudian kuantitasi angka. Angka itu antara 0 sampai 100. Artinya 100 itu nanti sangat layak. Gitu ya. Di sini ada dukungan lingkungan organisasi. Mendukung nggak kira-kira kalau pakai marketplace atau kalau pakai website sendiri atau kalau pakai website yang dari sudah turun di Jogja. Kalau pakai website yang custom dari WordPress atau sendiri, mana yang didukung oleh lingkungan organisasi. Kita tanpa tahu wawancara, tanpa tahu di tokonya di toko batik tadi kita sebetulnya belum bisa menjawab ini ya. Jadi ini baru dari contoh jawaban kira-kira kita nanti akan mendapatkan kenyataan-kenyataan yang seperti ini. Kita juga masih memperkirakan secara operasional apakah nanti penggunanya ya, itu mau nggak menerima sistem e-commerce yang kita usulkan. Kalau mereka kita minta untuk beli di marketplace, saya kira langsung menerima ya karena sudah semuanya juga beli di marketplace. Tapi kalau misalnya kita minta mereka untuk beli di website kita, kira-kira sama menerimanya enggak? Oh mungkin menerima tapi agak sedikit lebih reluctant, lebih enggan untuk menerima gitu ya. Bagaimana kalau misalnya pakai mobile commerce seperti aplikasi apa? Shopee misalnya ada mobile commerce-nya kan? Kira-kira akan menerima enggak? Nah, nanti itu akan kita lihat siapa sih pelanggannya gitu ya.
target pelanggannya siapa? Kalau misalnya toko batik tadi target pelanggannya itu katakanlah simbok-simbok yang jualan di pasar, kok pakai kira-kira menerima nggak? Kira-kira menerima nggak? Kalau misalnya targetnya simbok-simbok di pasar ya, tapi kalau misalnya batiknya itu market share-nya atau targetnya itu adalah ibu-ibu muda atau mahasiswi-mahasiswi pakai m-commerce, menerima nggak? Ya, masih bisa menerima. Mereka akan lebih menerima ya. Karena mereka biasanya sudah jarang mau pergi-pergi gitu ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya nanti bisa macam-macam tergantung kondisinya. Tergantung kondisi, kalau itu berhubungan dengan customer ya tergantung kondisi customer. Ya. Terus komputer dan jaringan mendukung. Ya. Kalau pakai marketplace kita nggak perlu install apa-apa ya, tinggal bikin user ID gitu ya. Ibaratnya pakai pakai data yang murah-murah itu sudah langsung bisa ya. Jadi pasti sangat mencukupi. Tapi kalau misalnya harus hosting sendiri, kira-kira jaringannya mendukung nggak gitu ya. Atau kalau misalnya pakai m-commerce ada kontak dengan bank gitu ya, nggak bisa kita hosting di tempat lain tuh, harus kita punya server sendiri. Jadi itu yang ketiga perlu penambahan resource komputer dan jaringan misalnya. Oke, jadi nilainya akan beda-beda ya. Jadi yang ada 70, ada yang 80 gitu ya. Ada yang 85 gitu ya. Jadi nilai ini lagi-lagi adalah nilai perkiraan. Ya. Bagaimana dengan perilaku gitu ya, kelayakan perilaku. Aspek perilaku kemarin kan ada user attitude, ya, ada employee attitude. User attitude-nya kalau dalam hal ini tadi adalah pelanggannya adalah pembelinya ya. Kalau di marketplace itu di sini user terbiasa membeli di marketplace. Ya, jadi oke, nggak ada masalah ya. Kalau pakai web sendiri, ya, pakai WordPress, mungkin user nggak terbiasa, belum tahu bahkan Anda bikin domain baru gitu siapa yang kenal gitu ya. Tapi kalau masih di user attitude, kalau di marketplace, kalau misalnya mereka udah belanja di toko batik itu, apa yang bisa dilakukan? Dia kemungkinan akan banding-bandingin ya dengan yang lain ya, karena di situ kan sudah bisa langsung di-compare. Ya, jadi mungkin beli sekali, habis itu nggak beli lagi ya, sehingga dari sisi kesetiaan user akan menjadi rendah. Beda kalau misalnya pakai web sendiri. Begitu Anda udah punya pelanggan, ya sudah dia pasti akan balik lagi ke situ terus. Ya. Tapi kalau di marketplace, ya mungkin beda 500 ya. Ya. Bagaimana kalau pakai mobile commerce, ya mobile sama e-commerce dijadikan satu. Nah itu mungkin belum terbiasa, usernya awal-awalnya belum terbiasa. Tapi begitu sudah install, sudah pernah beli, bagus, dia pasti akan pakai terus karena di situ ada loyalty system. Karena ada aplikasi mobile di pelanggan, begitu ada barang baru, bisa langsung ada pose, ini ada barang baru nih, gitu ya, langsung beli lagi, gitu ya. Jika di sini ada user attitude yang beda-beda ya. Kemudian employee attitude ya, sama juga ini kita analisis kelayakannya. Sehingga nanti semula angka ya. Halo. Halo ya. Halo, ada apa? Halo. Nah, bagaimana dengan schedule ya? Di schedule ini kemarin Anda sudah kirim ke saya Gantt chart ya. Dari Gantt chart itu, jadi kemarin kan pada saat kita ngen atau merencanakan kita akan punya proyek tertentu, ya,
membuat e-commerce dengan mengcustom WordPress. Kira-kira butuh berapa lama? Itu kan ada bikin Gantt tuh, ya. Dari Gantt itu kan ketahuan tuh ada berapa orang yang harus mengerjakan dan berapa bulan dibutuhkan, ya. Dan nanti di sini kita buat ya, kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ada yang butuh waktu 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 12 bulan, orangnya banyak, ada yang orangnya sedikit, ya. Itu schedule, ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda ditanting itu apa? Diminta oleh untuk bikin e-commerce misalnya, mereka bilang, boleh bisa nggak saya dibuatkan e-commerce dalam waktu 1 minggu, gitu ya? Ya bisa, gitu ya. Gimana bisa ya? Ya ini pakai yang solusi yang ini. Bisa nggak saya buatkan e-commerce yang ada aplikasi mobile-nya, ada web-nya, mungkin ada langsung nanti kalau bayar langsung dengan bank, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak 3 hari? Bisa nggak 3 hari? Bisa. Kenapa? Ya kalau untuk itu saya butuh 12 bulan gitu. Layakan. Jadi pada saat ada sebuah TOR atau term of reference, jadi sebuah dari toko batik misalnya harus kita baca, kemudian dia minta apa dalam waktu berapa lama, layak nggak waktu itu, cukup nggak buat kita sebagai developer tim untuk aplikasi yang dibutuhkan. Oke, berikutnya adalah kelayakan, tadi sudah kelayakan schedule ya, kemudian kelayakan ekonomi. Nah, kelayakan ekonomi ini yang paling rumit ya. Sebetulnya secara umum kita akan bicara kelayakan ekonomi itu kalau misalnya sebuah sistem itu nanti membutuhkan biaya untuk membuat, maka biaya itu kira-kira manfaat enggak. Jadi antara biaya dengan manfaatnya itu kira-kira seimbang enggak? Lebih besar manfaatnya enggak? Kalau lebih besar manfaatnya berarti bisa kita anggap layak. Tapi kalau manfaatnya lebih kecil, biayanya banyak, ya kita nggak bisa anggap itu sebagai layak. Nah, untuk analisis biaya dan manfaat ini, kita punya beberapa cara untuk menghitungnya nanti ya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi manfaat. Apa itu sih manfaatnya ya? Manfaat itu bisa kita bagi menjadi 3, yaitu manfaat yang memang dari awalnya sudah langsung berupa uang. Ya. Manfaatnya berupa uang. Yang kedua adalah manfaat yang bisa diukur tetapi bukan dalam bentuk uang. Ya. Tangible bisa diukur tetapi bentuknya bukan uang. Misalnya, peningkatan jumlah pelanggan. Itu bisa diukur. Berapa sih pelanggan sebelum pakai sistem e-commerce dan pelanggan sesudah pakai sistem e-commerce. Misalnya awalnya bisa melayani 100, setelah pakai sistem e-commerce bisa melayani 1000. Ya, 100 sama 1000 itu adalah keuntungan yang tangible yang bisa dihitung, ya, tetapi bukan dalam bentuk uang. Ya. Nah, manfaat lain itu bisa berupa penghematan. Ya, penghematan itu berarti kalau dulunya kita mengeluarkan uang 100.000 untuk membiayai toko, ya setelah online itu kita kurangi, ya kita hemat karyawannya yang 5 karena online kita cukup 3 saja, yang 2 itu bisa kita rumahkan atau kita berikan pekerjaan yang lain lah ya. Kalau dirumahkan kasihan, masa jadi dirumahkan. Kita berikan pekerjaan yang lain ya untuk
toko yang lain atau pokoknya tidak lagi membebani pembiayaan toko online tadi. Ya, itu penghematan namanya. Atau penghematan kertas. Karena pakai online berarti nggak perlu ngeprint toh pada saat kita membuat kwitansi ya. Pada saat buat kwitansi nggak perlu ngeprint, berarti di situ ada penghematan kertas ya. Berapa itu nanti semuanya akan dihitung ya, semuanya akan dihitung. Nah, dari perhitungan itu kemudian kita mendapatkan nilai manfaatnya ya. Lalu ada di sisi lain selain manfaat adalah sisi biaya ya. Nah, komponen biaya ini bisa kita bagi menjadi 4. Pertama adalah biaya pengadaan. Biaya pengadaan itu kalau misalnya tadi kita menggunakan solusi yang kedua, kita harus melakukan instalasi WordPress ya. Download WordPress-nya gratis atau bayar? Gratis atau bayar? Belum pernah download? Gratis. Kalau kita mau beli tambahan plugin untuk plugin shopping chart, bayar nggak? Bayar. Berapa? Bayar. $20 misalnya. Maka procurement cost itu nanti $20. Belum Mas, presensi nanti di belakang ya. Belum dibagi presensinya. Procurement cost-nya $20. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ketiga, ya yang ketiga tadi kita akan membangun sistem e-commerce sendiri, mobile commerce sendiri, ya. Jadi bikin semua sendiri itu ya. Untuk itu kita membutuhkan proyek, pembuatan proyek pembangunan e-commerce dan m-commerce ya. Sebesar katakanlah 100 juta. Maka procurement cost-nya jadi 100 juta. Oke? Nah, selain biaya procurement cost, jadi procurement cost itu biaya pengadaan ya. Biaya persiapan operasi. Persiapan operasi itu misalnya kita tadi solusi kedua, download WordPress, di custom, dikasih plugin shopping chart. Ya. Setelah itu harus disiapkan domainnya. Harus disiapkan hostingnya. Ya, kita minta tolong orang untuk melakukan setup, ya. Itu kita sebut sebagai biaya persiapan operasi. Oke. Nah, berikutnya biaya proyek, project related cost. Ya, project related cost itu biaya pada saat proyeknya berjalan. Ya. Oke, sorry, pengadaan tadi kalau misalnya kita harus membuat sendiri, maka biaya pengadaan itu adalah biaya yang dipakai untuk pembelian awal. Kalau misalnya proyeknya kita manage sendiri, maka sepanjang proyeknya berjalan, katakanlah tadi 12 bulan, kita harus menggaji programmer, menggaji analis, menggaji UI designer, gitu ya. Itu namanya project related cost. Nah, kemudian biaya operasi atau ongoing, ya, biaya perawatan. Biaya operasi itu misalnya, kalau dalam 1 tahun Anda hosting, ya, hostingnya bayarnya bulanan, itu biaya operasi. Ya. Kalau dalam 1 tahun pada saat Anda pakai e-commerce, Anda harus selalu update. Harus selalu update gambar, ya, foto-foto, bajunya harus diupdate. Maka ada biaya tambahan yang sebelum yang nggak ada di toko biasa, di toko offline, maka di sini misalnya setiap hari Anda harus ngupload 10 produk baru, ya. Harus menjawab review, ya, itu namanya biaya operasi, ya. Ongoing cost. Ya.
Nah, biaya ini nanti akan ditotal, kemudian menjadi biaya pengadaan biaya sistem informasi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini saya tambahi ya di sini ya. Kayaknya ada yang kurang pas. Bukan semua biaya perangkat keras. Biaya pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras ya. Yang harus dibeli di awal. Misalnya kita mau bikin software e-commerce ini, kemudian kita butuh software untuk server database. Katakanlah kita pakai Oracle, itu masuk ke procurement cost. Ya. Kemudian kita harus beli servernya, itu procurement cost. Ya. Kita harus, aduh, ini saya coret ini kertasnya. Ya, ini nanti saya koreksi yang halaman ini ya. Ini harusnya biaya perangkat lunak dan perangkat keras sudah saya catat di sini. Nanti saya tambahin contohnya di bawahnya. Ya, ini biaya sepanjang proyeknya berjalan. Ya, ini biaya pada saat proyeknya sudah jalan. Dan ini akan keluar terus-menerus. Kalau e-commerce kita jalan 1 tahun, ya keluar 1 tahun. Ya, tahun kedua tetap jalan. Jadi ini akan menjadi biaya rutin ya, biaya ongoing cost ini biaya rutin sepanjang sistem yang kita develop itu jalan. Nah, lalu komponen manfaat, apa aja manfaatnya ya? Keuntungan berwujud ya dan keuntungan tidak berwujud. Yang berwujud itu kita bagi lagi menjadi 2, yang tangible ya, yang bentuknya sudah dalam bentuk rupiah atau dolar, dan yang kedua yang belum berbentuk rupiah atau dolar. Yang kedua adalah keuntungan yang intangible atau keuntungan yang tidak berwujud. Ya, ini ada pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan proses, pengurangan biaya telekomunikasi, peningkatan penjualan, pengurangan biaya persediaan, pengurangan kredit atau tagih, dan lain-lain. Ini nanti bisa dikembangkan lagi. Apa sih yang yang menjadi keuntungan atau menjadi benefit dari sistem yang ditawarkan atau yang kita coba usulkan, ya. Nah, yang tidak berwujud apa gitu. Yang tidak berwujud itu yang tidak berbentuk uang atau yang bisa dikuantisasi. Misalnya peningkatan kepuasan pelanggan. Ya. Kepuasan pelanggan nggak bisa jadi diuangkan ya.
Peningkatan citra perusahaan. Perusahaannya sekarang jadi well, bagus. Kenapa? Pakai e-commerce ya. Peningkatan rating perusahaan. Mas Muhammad Fahmi kenapa ya? Nah, keuntungan seperti ini nanti bisa ditaksir, ya, dikira-kira. Ya, ini yang biasanya terus jadi bikin apa namanya perkiraannya nggak pas, ya. Atau kadang-kadang kalau misalnya nilai proyek itu kira-kira akan merugi, dibuatlah peningkatan citra perusahaan yang tinggi sekali nilainya, ya. Ya, itu kadang-kadang suka kurang masuk akal. Ya. Nah, ini manfaat ya, keuntungan tidak berwujud ya. Dan cara untuk mengubah menjadi uang. Misalnya, sebelum pakai sistem ini ada kesan bahwa ada pelayanan yang kurang baik. Pelayanan yang kurang baik dianggap ada hubungannya dengan penurunan pesanan. Oke, reorder point-nya menurun. Jadi orang kalau sudah ke toko itu besok lagi wegah ke toko itu. Ya, sehingga tidak ada reorder point. Harapan kita sebetulnya kan kalau orang udah datang ke toko beli sekali besok beli lagi gitu kan. Tapi karena ada pelayanan yang kurang berkualitas ya, maka reorder point-nya yang kurang sehingga dianggap itu bisa mengurangi potensi penjualan. Misalnya yang terkurangi 10%. Lalu kita punya data kan. Datanya setiap orang kalau belanja ke situ itu biasanya belanjanya 1 juta. Ya, per tahun itu ya. Kalau pelanggan kita yang setia, yang lain-lain tuh pada kalau belanja minimal 1 juta. Ini ada 10% orang yang nggak balik lagi belanja lagi, berarti kita punya kerugian sebesar 100.000 per pelanggan per tahun. Nah, maka peningkatan citra perusahaan ini akan dinilai berapa? Ya, akan dinilai sebesar ya, 100.000 ini dari 10% kali 1 juta, yang mana 1 juta ini adalah rata-rata pembelian pelanggan yang setia. Nah, karena kita punya 10% yang hilang, maka dari seluruh pelanggan, katakanlah dari pelanggan kita ada 100, kan harusnya belanja 100 juta. Tapi karena berkurang 10%, jadi cuma 10 juta. Maka kerugiannya karena adanya kurang baiknya pelayanan adalah sebesar 100.000 dikali jumlah pelanggan sebesar 1.000 orang, maka ketemulah angka 10 juta. Kira-kira begitu. Ya. 100.000 kali 10, ya, kali 100 orang ya. Kali 100 orang, jadi ketemu 10 juta. Itu nilai pelayanan yang menjadi lebih baik. Apakah betul pas begitu ya, namanya perkiraan ya, mungkin nggak pas persis, tapi kurang lebih akan ada di sana. Oke, setelah kita punya nilai manfaat, kita punya nilai biaya, maka kemudian kita bisa melakukan perhitungan. Ada 3 teknik penghitungan di sini, ada payback period, yang pada dasarnya kita akan menghitung seberapa lama investasi yang kita keluarkan untuk membangun sebuah proyek pengembangan sistem informasi itu akan dikembalikan kepada perusahaan. Dalam hal ini tadi di dalam contoh kasus kita adalah toko batik tadi. Yang kedua adalah return of investment. Ya, ini pada dasarnya mengukur metode, oh ini kok ada di sini. Ya.
Metode ini untuk menghitung, oh sorry, tadi saya salah yang pertama ya. Yang dimaksud NPV itu adalah payback period. Ya. Untuk menghitung payback period, kita pakai return of investment, ya, masa pengembalian investasi. Caranya bagaimana? Caranya metode pengembalian investasi untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya. Katakanlah manfaatnya itu totalnya adalah 1.000, biayanya 500, ya. Maka di sini 1.000 dikurang 500 sama dengan 500 dibagi dengan total biaya, dibagi dengan 500, ketemulah angka. Ya, kalikan 100%, ketemulah angka berapa persen ROI-nya. NPV adalah metode untuk menghitung nilai bersih. Nilai bersih uang saat ini, pada saat dikeluarkan. NPV dihitung dari selisih nilai proyek di awal tahun dikurangi dengan total proceed, total manfaat yang didapat di dalam setiap tahunnya, ya. Kemudian nilai uangkan ke tahun awal tahun berikutnya, ya, yang dioperasikan dengan tingkat bunga diskonto. Tingkat bunga, kalau di Indonesia namanya BI rate gitu ya, sering dengar nggak BI rate? Tingkat bunga. Jadi tingkat BI rate itu adalah bunga yang secara umum berlaku untuk bank-bank nasional, itu kurang lebih segitu. Jadi kalau BI rate-nya naik, ya nanti akan naik semua, BI rate-nya turun akan turun semua. Ya. Ini cara penghitungannya. Jadi kalau misalnya dalam penerapan sistem baru itu, misalnya tingkat bunga BI rate-nya itu 15% per tahun, maka nilai proyek itu, misalnya nilai proyek kan 25 juta ya, kemudian tahun pertama itu dapat manfaat 8.700.000, ya. 8.750.000, maka ini ditambahkan 8.750.000, ya. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah 15%. Terus begitu ya, sehingga ketemu angka ini. Ini adalah angka NPV-nya. Oke. Ini contoh ya, contoh biaya manfaat ya. Ini yang sebelah kiri sendiri adalah biaya manfaat yang kita keluarkan di tahun ke-0. Tahun ke-0 adalah sebelum beroperasi, maka di sini ketemulah biaya-biaya proyek, biaya procurement dan sebagainya yang ada. Nah, di tahun ke-0 juga di sini belum ada manfaat karena belum ada operasi yang dijalankan. Kemudian di tahun pertama di sini sudah mulai muncul biaya operasinya, ya. Kemudian di sini muncul juga, di situ kita sudah mendapatkan manfaatnya. Oke, sehingga di sini adalah manfaat bersihnya ada 32 juta, dari mana? Dari total manfaat yang diperoleh dikurangi dengan biaya operasional di tahun bersangkutan. Sehingga di sini kita mendapatkan keuntungan bersih itu sebesar 32 juta di tahun pertama. Dari mana? Dari total keuntungan dikurangi dengan total biaya. Begitu seterusnya. Di tahun kedua segini, tahun ketiga segini. Angka-angka ini diperoleh dari mana? Angka-angka ini diperoleh dari perkiraan. Ya. Kalau misalnya yang tangible, yang bisa dihitung, itu bisa langsung dihitung ya. Peningkatan penjualan ini bisa dihitung ya. Jadi bisa dihitung sebelum pakai sistem e-commerce dia menjual berapa, katakanlah menjualnya 100 juta. Setelah pakai sistem e-commerce menjualnya 116 juta. Berarti di sini ada manfaat sebesar 16 juta ya yang diperoleh dikarenakan menggunakan sistem informasi. Oke, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh. Katakanlah ini untuk alternatif kedua misalnya. Kita dapat struktur biaya seperti ini ya, kita mendapatkan struktur manfaat seperti ini. Nah, sehingga di sini ketemu total biaya tahun ke-0 ya, kemudian total manfaat tahun pertama, total manfaat tahun kedua, tahun ketiga, ini total biaya tahun pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga di sini ada manfaat
bersih tahun pertama, manfaat bersih tahun kedua, manfaat bersih tahun ketiga. Kalau kita pakai payback period, ya, kita akan hitung seberapa lama ya investasi sebesar 85.950.000 ini akan dikembalikan. Ya, kita lihat nilai investasinya, kemudian profit tahun pertama itu 32 juta, sehingga kita punya 85 juta dikurangi 32 juta, tinggal 58 juta. Ya, 58 juta, kemudian dikurangi profit tahun kedua, ya, dikurangi profit tahun kedua, dikurangi keuntungan tahun kedua yang bersih itu 56 juta. Ya, ini 32 juta ini saya taruh di sini, ya. Ini 85 juta dari sini. Ya. Sehingga tinggal 3.250.000. Ya, jadi di akhir tahun kedua ini, ya di sini ini investasi yang belum dikembalikan adalah 3.250.000. Nah, tahun ketiga kita pasti untuk mendapatkan uang keuntungan 3.250 nggak harus 1 tahun penuh kan. Jadi berapa tahun ini ya caranya dengan membagi sisanya ini sisanya 3.250 ya. Dari mana? Dari sini. Ya, dibagi dengan keuntungan tahun ketiga itu sebesar 66.550.000. Ya. Nah, ini kira-kira dikalikan kalau mau harian ini ya dikalikan 365. Ya, ketemu berapa ya? Kira-kira ketemu 18 hari. Sehingga investasi ini akan dikembalikan dalam waktu ya tahun ketiga ya. Tahun ketiga atau tepatnya 2 tahun 18 hari. Nah, kemudian untuk payback period, ya, jadi tadi perhitungan tadi adalah hasil perhitungan payback period atau masa pengembalian investasi. Ketemu tadi ya angka. Jadi kita dapat break even point atau titik impasnya berapa tahun sih. Bagaimana kalau kita ngitung ROI ya? ROI itu adalah return of investment ya. Kita hitung manfaat tahun pertama sekian, manfaat tahun 2 sekian, manfaat tahun ketiga sekian. Jadi dalam 3 tahun ini total manfaatnya adalah 167 juta. Jadi ini ditambahkan ya yang ini, yang bawah ini ditambahkan ketemu 167 juta ini. Ya. Kemudian biaya tahun ke-0, biaya tahun pertama ini total biayanya selama 3 tahun. ROI adalah total biaya manfaat bersih ya dikurangi dengan ya, return of investment. Jadi ini 167 dikurangi 103 ketemu 63 sekian dibagi dengan total biaya selama 3 tahun. Sehingga di sini return of investment-nya itu 60,99% ya, cukup tinggi. Suatu proyek investasi yang memiliki ROI besar lebih dari 0 adalah proyek yang dapat diterima. Pada kasus nilai ROI 0,609 atau 60,99%, berarti proyek ini dapat diterima karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 60,99% dalam waktu 3 tahun. Ya. Jadi kan modal kita itu tadi itu kan segini, 103 ini. Dalam 3 tahun ya, dalam 3 tahun
biayanya itu segini. Ini adalah uang yang keluar. Ya. Uang yang masuk itu segini 167. Ya, untung kan? Berapa persen untungnya kira-kira gitu. Jadi dalam 3 tahun kita akan untung sebesar 60%. Ya, karena keuntungan itu 63 juta ya dibandingkan dengan uang semuanya yang dikeluarkan itu sebesar 103 juta. Jadi dalam 3 tahun kita dapat untung 60%. Ya tentunya nggak nanti semuanya terus manis begitu ya. Ada yang cuma untung 30%, ada yang 20% juga bisa juga. Nah, net present value ini perhitungan yang sedikit lebih lebih rumit ya karena di sini ada kita sebut sebagai nilai bersih pada saat present, pada saat itu gitu ya. Jadi kalau saya mengeluarkan uang 100 juta 3 tahun yang lalu, kalau saya nilai sekarang itu pasti nilainya bukan 100 juta lagi, tapi 100 juta plus ya manfaat yang harusnya saya peroleh dengan punya uang 100 juta dalam 3 tahun tadi. Yang itu dimanifestasikan di dalam interest atau suku bunga. Ya. Jadi kalau saya punya uang 3 tahun yang lalu itu 100 juta, dalam setiap tahun itu rate of interest-nya atau suku bunganya 10%, maka dari 2017 ke 2018 itu sudah jadi 110 juta. 2018 ke 2019 itu sudah jadi 110 juta ditambah 10% dari 110 juta. Sehingga 110 juta tambah 11 juta, 121 juta. Itu 2018 akhir. 2019 akhir gimana? Ya, 121 juta ditambah 10%-nya dari 121 juta. Jadi kira-kira 121 juta plus 12 juta 100. Jadi 121 ditambah 12 juta 100, 133 juta 100.000. Itu namanya net present value. Nah, kalau kita mengeluarkan uang sekarang, ya, kemudian itu baru kembali 3 tahun ke depan. Kalau misalnya sekarang Anda punya uang 100 juta, 3 tahun ke depan itu dikembalikan pas persis 100 juta. Seneng nggak Anda? Seneng dong. Senang. Kalau nggak ditambahi berapa nggak apa-apa ya? Nggak mau, Dik. Nggak mau. Kalau mau, saya tolong dong minta tak pinjem, nanti tak balikin, wes. Sama persis ya dengan yang saya pinjam sekarang besarnya. Kalau ada yang mau begitu, saya pinjam dari seluruh mahasiswa, masing-masing minjemin saya, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 juta saja. Mahasiswa saya sekarang 66 toh. Piye, setuju nggak? Nggak semua, nggak 66-nya, 50 orang aja minjamin saya 2 juta, wes. 3 tahun lagi tak balikin persis 2 juta. Happy nggak? Nah, kan ada inflasi dan sebagainya ya. Nggak deal ya? Oke, kalau nggak deal ya sudah lah. Memang ada itu medit kok, cuma dipinjemin 2 juta aja nggak boleh. Ya, karena ada net present value. Ya. Net present value itu nilai yang ternyata berbeda untuk waktu yang akan datang. Nah, ini kita perhitungkan pada saat kita investasi, kita hitung menggunakan metode ini ya. Jadi metode ini gimana caranya ya? Untuk ini adalah nilai investasi kita saat ini, kemudian ini 32 juta ini berasal dari sini. Ya. Tapi nilai 32 juta itu kan kita dapat tahun depan ya. Tahun kalau ini kita keluarkan tahun 2020, ini 32 juta ini akan diperoleh di 2021. Maka nilai 32 juta ini nggak bisa 32 juta, tapi nilai ini akan dibagi dengan suku bunga saat itu. Ya, yaitu 15%. Jadi ini dibagi 115. Kalau yang ini dibagi 100%, karena tahun ini kan, ya 85 juta bagi 1 kan tetap itu. Yang ini bukan 32 juta, karena nilainya lebih kecil tahun depan. Ya. Apalagi yang ini. Ya. Ini kan diperolehnya 2 tahun yang akan datang. Ya. Yang ini 3 tahun yang akan datang. Ya. Jadi nilainya juga kalau dibandingkan dengan nilai sekarang akan lebih kecil lagi. Ya.
Jadi ini adalah 100% ditambah 15%. Ya. Yang ini adalah 115% ditambah 15%-nya dari 115%. Makanya ketemunya bukan 130 ya, bukan 1,3 tapi 1,32. Yang ini adalah 15% terhadap 132%. Jadi ketemu angka ini. Ya. Rumit ya, wong ekonomi yang ngitungnya ya. Makanya ada kalau kita mau utang itu ada bunga itu ya. Padahal katanya kalau syar'i itu katanya kalau ngasih pinjaman nggak boleh minta bunga, Mas. Tapi kok saya pinjam tahun ini, saya kembalikan 2 tahun yang akan datang, persis kok pada minta tambah sih. Ya. Gimana? Berarti nggak fair Anda itu ya. Anda kalau utang nggak mau bunga, tapi kalau minjemin duit saya, nggak mau dibalikin sama persis. Ya, itu karena sistem ekonomi kita ya. Karena sistem ekonomi kita itu kena inflasi. Sehingga nilai uang itu tidak sama antara sekarang dan masa yang akan datang. Sehingga walaupun Anda ke bank syariah itu, pada saat Anda meminjam uang sekarang untuk membeli benda, katakanlah emas kita beli sekarang, maka tahun depan itu dianggap bahwa pada saat Anda mengembalikan, nilai barangnya itu sudah naik. Ya. Gitu. Makanya di dalam bank syariah itu juga ada namanya bagi hasil. Karena kalau Anda pinjam sekarang untuk beli kambing, gitu kan, beli kambing aja ya, beli kambing, jadi kalau Anda pinjam 1 juta, beli 1 ekor kambing ya, tahun depan pada saat Anda diminta mengembalikan sama bank syariah, kambingnya kan sudah beranak. Nah, dari anak kambingnya itu, maka nilai uangnya bank syariah itu juga sudah bertambah. Sehingga yang diminta oleh bank syariah, ayo dibagi hasilnya. Kan kambing yang kemarin dibeli pakai uang 1 juta dari bank itu masih ada. Kambingnya sekarang sudah jadi 2, 1 kambing, 1 anak kambing. Nah, anak kambingnya inilah yang dibagi dengan bank syariah. Maka di situ ada bagi hasil. Ya, itu konsep bagi hasil. Jadi sebenarnya hampir sama-sama aja sih ya. Yang satu bagi hasil, yang satu pakai rate of interest. Ya. Beda cara ngitung, tapi biasanya hasil akhirnya sama. Kurang lebih lah. Nah, dari hasil perhitungan disimpulkan bahwa tahun ketiga apabila diterapkan sistem ini kita mendapatkan nilai di tahun ketiga itu lebih besar dari 0. Jadi nilai di tahun ketiga itu ya awalnya kan kita utang nih, kita punya mengeluarkan uang 85 juta. Ya, setelah mendapatkan manfaat selama 3 tahun itu kita sudah badi, sudah untung ya, sudah punya positif sekarang 23 juta. Ya, 23 juta ini adalah keuntungan bersih ya, dinilai saat itu yang nilainya setara dengan nilai hari ini. Itu nilai 23 juta waktu 3 tahun yang akan datang ya. Nah, ini nilainya lebih kecil ya kalau tadi nggak memperhatikan net present value, nilai 3 tahun ke depan itu adalah sebesar ini ya, keuntungannya sebesar nilainya 3 tahun ke depan adalah 63 juta. Karena ini 63 juta itu adalah dari total keuntungan dikurangi total modal secara keseluruhan ya. Tetapi kalau yang ini ya kenapa lebih kecil ya, sama-sama nilai 3 tahun ke depan karena nilai 3 tahun ke depan yang setara dengan nilai pada saat kita melakukan investasi. Itu jadi kalau tadi 60% ini sekarang kita dapatnya nggak 60%, tapi hanya sekitar 25%-an saja. Ya. Oke, nah dari perhitungan-perhitungan yang tadi ini harusnya dimasukkan ke sini ya, dan kita harusnya menghitung untuk ketiga solusi ini. Ya, kita hitung NPV-nya berapa, biaya pengadaannya berapa, ya biaya total maksudnya biaya totalnya berapa, ROI-nya berapa, payback period-nya berapa. Nanti dari situ kita bisa menyimpulkan mana yang paling menguntungkan antara 0 sampai 100, mana yang diberi nilai 100, mana yang diberi nilai 0.
Nah, mungkin untuk ini saya berandai-andai ini kalau perhitungannya saya masukkan ke ini saya nilai 70, yang ini saya nilai 60, yang ini saya nilai 70. Lalu dari ketiga alternatif ini, masing-masing ini kita beri bobot. Nah, bobot ini juga negotiable ya, tidak harus selalu sama. Kalau misalnya ada perusahaan yang saya nggak peduli biayanya mahal, yang penting itu nanti akan memberikan peningkatan perilaku pelanggan yang baik gitu ya. Maka perilaku pelanggannya itu kita utamakan sehingga kita berikan bobot yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan ekonomis ya. Jadwalnya juga kecil ya, kalaupun molor-molor enggak apa-apa, yang penting menguntungkan secara perilaku pelanggan dan menguntungkan secara operasional. Ya, sehingga ini kita beri bobotnya. Cara ngitungnya gimana? Untuk ngitung yang ini nanti 95 kali 15% ditambah 70 kali 20% ditambah 100 kali 10%, ditambah 70 kali 25%, ditambah nilai untuk jadwal, ya katakanlah nilai untuk jadwalnya, saya kasih angka ngawur dulu ya, ini jadwalnya cepet banget ya, ini nilainya 90, yang ini jadwalnya agak lambat, nilainya 80, yang ini nilainya 70. Misalnya. Oke. Oke, jadi dari situ lalu kita akan cara menghitungnya ya, ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, tambah ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, tambah ini dikali ini, ditambah ini dikali ini. Coba kita hitung beneran ya. 95 kali 15% berapa? Tolong nih ada yang bawa kalkulator. Tolong saya dibantu ngitung. 95 dikali 15%, 14,25. 14,25. Terus tambah 70 kali 20%, 14. Tambah 14. Maksudnya? Tadi hasilnya tambah dengan 14. Ditambah 14. Nah, 28,25. tambah 10. Ya, 100 kali 10% jadi 10. Oh, itu. Ini 95 kali 15%. Ditambah 70 kali 20%. Ditambah 70 dikali 20%. 20%. Kan 14. Ditambah 100 kali 10%. Jadi berarti 14,25. 8,25. Tambah 70 kali 25%. Baik. Ya. Tambah 90 kali 15%. Tambah lagi 70 kali 15%. Yuk, ketemunya berapa? Hmm? Masa sulit? Enam 63,25. 3,25. Aku percaya wae, aku itu nggak ngitung. Yang penting ada caranya ya. Nah, nanti ini juga dihitung dengan cara yang sama ya, 100 kali 15% dan seterusnya. Katakanlah ini ketemunya 60 misalnya gitu ya. Saya merahin, ini belum saya hitung beneran. Ya. Yang ini katakanlah ketemunya
70 misalnya ya. Sehingga dari 3 alternatif yang kita tawarkan ini, ya, yang kita anggap sebagai yang paling layak, adalah yang nilainya paling tinggi. Ya, yang nilainya paling tinggi. Nah, inilah cara melakukan studi kelayakan dari sebuah sistem informasi yang sedang kita usulkan. Gitu. Any question? Okay. Ya, kalau nggak ada, saya akan share presensinya ya sambil nunggu ada yang punya ide untuk bertanya. Presensinya masih ada kuisnya, tapi kuisnya masih kuis kuis kemarin, jadi nggak usah diisi kuisnya ya. Kuisnya nggak usah diisi. Saya akan share. Ini sudah saya share presensinya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan.